Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4986. Dasar bajingan. Siapa kamu? Anderson Xavier akhirnya bereaksi setelah beberapa saat. Dia terhuyung dan berdiri tegak, melihat ekspresi Harvey York yang penuh kejutan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan pengawal yang tampaknya sangat kuat, tetapi menatap Harvey York dengan ekspresi yang dalam. Jelas, Anderson Xavier sangat arogan, mendominasi, dan dibombardir. Tapi dia juga orang yang pintar. Dia tahu betul bahwa dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua orang yang berani memukulinya. Salah satunya adalah pria super besar. Salah satunya adalah Neropati dengan otak yang sakit. Dia harus menentukan siapa Harvey York untuk memecahkan masalah yang sesuai. Siapa saya? Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Saya seorang ahli Feng Shui. Dan saya membuka Jifu Tang. Tapi apa yang terjadi padaku? Sebagai penanggung jawab tempat bawah tanah, saya bersedia berjudi dan tidak mengakui kekalahan. Saya akan membayar $1.000 dan salah para tamu. Saya akan menamparkan Anda. Beraninya Anda memiliki pendapat. Tuan Feng Shui. Mendengar ini, semua orang di antara penonton saling memandang dengan cemas. Beraninya seorang ahli Feng Shui menggertak seseorang seperti Anderson Xavier akhir-akhir ini. Apakah ini bercanda? Anderson Xavier sendiri tertegun sejenak. Dan kemudian dia menyeringai, "Wah, apakah kamu tahu siapa aku? Saya salah satu dari 10 keluarga teratas. Sampingan dari keluarga Wolsing Xavier. Aku dan keluarga Jinling Hoffman adalah teman baik. Baik di Wolsing atau Jinling. Aku pria besar yang tidak bisa diprovokasi oleh orang biasa. Kau tahu berapa harga tamparan ini?" Pada saat ini, wajah Anderson Xavier penuh dengan kedinginan. Dia menatap Harvey York dan berbicara perlahan. Suaranya serius. Mendengar bahwa Harvey York hanyalah seorang ahli Feng Shui belaka, pengawal ahli seni bela diri itu melangkah maju dengan senyum muram. Semuanya tampak muram, seolah-olah mereka akan membunuh Harvey York kapan saja. Tamparan. Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan Anderson Xavier, tetapi menamparkan backhand dan menamparkan lagi. "Ayo, datang dan katakan padaku, ada apa denganku? Berapa harganya?" Bagi Harvey York, 10 keluarga teratas atau 5 klan kuno. Mereka yang berani menyinggung Mandy Zimmer harus dikutuk. Anderson Xavier terkejut. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dan menatap Harvey York dengan tak percaya. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, Harvey York akan berani menamparnya lagi. Dan para tamu yang hadir juga tercengang. Menurut mereka, perilaku Harvey York tidak jauh berbeda dengan mencari kematian. Apakah ini benar-benar tidak takut mati? Atau gila? Pada saat ini, semua orang menjauh dari Harvey York, karena takut tersedak napasnya. Tamparan pertama bisa dikatakan mudah dan sembrono. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Tamparan kedua. Ini bukan untuk memberikan keluarga Wolsing sia. Bukan untuk memberikan wajah Jinling Hoffman. Bahkan jika Anderson Xavier adalah orang biasa, dia harus menjadi gila saat ini. Belum lagi dia adalah pria besar. Harvey York. Pada saat ini, Mandy Zimmer ingin menghentikan Harvey York. Tetapi gerakannya sedikit lebih lambat. "Dasar bajingan." Anderson Xavier menutupi wajahnya, mengertakkan gigi, dan tampak mengerikan. "Kau memindahkanku lagi. Apakah kamu tahu konsekuensinya?" Harvey York tidak bisa menahan cemberut.
dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda ingin terus berbicara omong kosong? Atau aku akan memberimu tamparan lagi? Dan kemudian kamu akan mengajariku pelajaran dan memberi tahu aku cara menulis kata konsekuensi. Bagaimana caranya? Anda mati." Anderson Xavier berbicara dengan suara dingin, menutupi wajahnya yang bengkak. Bab 4987. Pada saat ini, mata Anderson Xavier merah. Dia perlahan mengulurkan tangan dan mengangkat botol bir dari bawah meja. "Dasar bajingan. Seorang ahli Feng Shui berani memukul wajahku. Aku harus memberitahumu. Apa itu hidup daripada mati?" Harvey York tersenyum ringan dan memandang Anderson Xavier. "Apakah Anda memiliki kemampuan?" Mendengar ini, Anderson Xavier langsung tertawa. Marah. Baginya, adegan hari ini benar-benar terlalu lucu. Zaman apa ini? Hari apa? Seorang ahli Feng Shui yang muncul entah dari mana, berani menamparkan dirinya sendiri. Beraninya kau mempertanyakan kemampuanmu sendiri. Jika Anda tidak menginjak-injak orang ini sampai mati hari ini, bagaimana Anda bisa layak mendapatkan tanda tangan dari 10 keluarga teratas? Keluarga Wolsing Xavier. Bagaimana itu layak untuk kultivasi Tuan Muda Leduk dan kepercayaan Tuan Muda Hoffman? Jika Anda tidak mengubah bajingan ini menjadi anjing, bagaimana dia masih bisa bergaul dengan Anderson Xavier? Apakah dia tidak tahu malu? Melihat ekspresi pembunuh Anderson Xavier di wajahnya, para tamu di sekitarnya dan dealer wanita cantik semuanya tampak ketakutan. Mereka takut akan terkena neropati Harvey York, dan semua orang akan mati bersama. Bagaimanapun, gerbang kota Harvey York terbakar, dan jika dia tidak hati-hati, itu akan membawa bencana bagi ikan-ikan kolam ini. Harvey York sangat meremehkan Anderson Xavier yang melompat-lompat. Pada saat ini, dia hanya berkata dengan dingin, "Karena kamu berani membuka adegan bawah tanah, kamu harus mematuhi aturan. Kamu bahkan tidak bisa melakukan kemauan paling dasar untuk menyerah. Jadi apa yang kamu lakukan? Kembalilah dan cari ibumu untuk susu." Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan menelepon Felipe Parada. "Tempat seperti itu rusak. Haruskah saya menyimpannya untuk tahun baru? Dasar bajingan." Melihat Harvey York berpura-pura seperti ini, Anderson Xavier berhenti berbicara omong kosong, tetapi menunjuk Harvey York dan berkata dengan dingin, "Pindahkan dia." Beberapa pengawal master seni bela diri bergegas maju pada saat yang sama. Semuanya menyeringai, mencoba membuat Harvey York jatuh ke tanah. Ketika banyak dealer wanita melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Harvey York dengan bangga. Berani menyinggung Tuan Muda Xia. Ini buruk. Namun, sebelum Harvey York dapat mengambil tindakan, dia melihat Damian Huo, yang belum pernah berbicara, melangkah maju pada saat ini, menyelipkan tangan kanannya, dan senjata api muncul di tangannya. Dia langsung menarik pengaman dan menarik pelatuk menghadap langit-langit. Bang, bang, bang. Siapa yang berani memindahkan Tuan Muda York? Mati. Bau asap mesiu menyebar pada saat ini. Dan suara besar membuat gerakan para master seni bela diri itu tidak bisa menahannya. Meskipun master seni bela diri ini sangat kuat, mereka bahkan tidak setingkat raja tentara. Bagaimana mereka bisa menggunakan tubuh mereka untuk memblokir senjata api? Jadi mereka semua membeku di tempat dengan wajah hitam. Damian Huo telah bertindak lebih tegas sejak mengikuti Harvey York. Pada saat ini, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong sama sekali. Tetapi sementara master seni bela diri ini terkejut, dia melangkah maju dan menamparkan mereka semua ke tanah. Dalam sekejap mata, beberapa master seni bela diri semua berbaring di tanah dengan wajah tertutup. Ekspresi Anderson Xavier sangat sulit dilihat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengawalnya benar-benar diintimidasi oleh senjata api.
Jangan buang peluru timah lain kali. Cukup buang satu. Efeknya akan lebih baik. Harvey York mengajari Damian Huo satu per satu. Damian Huo tampak terpelajar dan menunjuk senjata api di tangannya, seolah berpikir tentang cara menghapus pengawal. Adegan ini membuat wajah Anderson Xavier menjadi dingin, dan dia berharap dia bisa melompat dan menggigit seseorang sampai mati. Setelah mengajar Damian Huo, Harvey York menyipitkan mata pada Anderson Xavier dengan wajah yang sangat jelek, dan berkata dengan ringan, "Ayo, kamu terus memberitahuku. Apa yang akan terjadi kepada saya?" Bab 4988. Anderson Xavier menatap Harvey York. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Tuan Muda York, apakah Anda perlu menelepon seseorang?" Damian Huo berbicara dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia memanfaatkan senjata api, tapi nama seseorang adalah bayangan sebatang pohon. Sebagai putra tertua dari keluarga Xavier di Wolsing, bagaimana Anderson Xavier mudah ditangani? Saat ini, Simon Zimmer berbisik, "Harvey York, jangan membuat masalah. Ayo cepat." Mandy Zimmer juga siap membawa Harvey York dan pergi bersama. "Bagus. Tidak ada yang bisa pergi hari ini," saya bilang. Pada saat ini, sesosok muncul di pintu masuk aula. Saya melihat pria ini mengambil satu langkah ke depan, dan gerakannya secepat kilat. Dan dia datang tepat di depan Damian Huo, dan memukul pukulan dengan backhandnya. Pukulan ini sangat menakutkan. Damian Huo mengangkat senjata api di tangannya tanpa sadar, tetapi sudah terlambat. Engah! Dengan pukulan, Damian Huo memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang terhuyung mundur. Pada saat ini, semua orang dapat melihat sosok orang yang datang. Dia mengenakan seragam karate pulau, dengan kumis dan kaki telanjang, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Jelas, ini adalah penduduk pulau, dan merupakan master karate. Kanei, jangan terlalu impulsif. Tidak menyenangkan membunuh orang-orang ini begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang berani menantang Tuan Xia. Secara alami, dia harus bermain perlahan dan bersenang-senang. Pada saat ini, ada suara yang tidak peduli datang dari pintu. Kemudian, sekelompok pria dan wanita yang mengenakan merek mewah masuk. Orang yang memimpin saat ini mengenakan kacamata kawat emas, dan temperamennya sangat tenang. Saat dia melihatnya muncul, Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Wajah Mandy Zimmer juga sedikit jelek. Bahkan Simon Zimmer, yang terbangun dari koma, kehilangan suaranya. "Tuan Muda Hoffman." Penampilan itu bukan orang lain, tetapi tuan muda tertua dari keluarga Jinling Hoffman, Araceli Hoffman. Tuan muda papan atas yang jarang muncul di depan orang-orang sejak kembalinya raja, sebenarnya muncul langsung pada saat ini. Ketika dia melihatnya datang, Anderson Xavier segera mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dengan sikap rendah, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Hoffman, angin macam apa yang bertiup di sini hari ini? Ini benar-benar penuh dengan kecemerlangan. Hanya saja sesuatu terjadi padaku di sini. Tidak hanya beberapa orang yang menghasilkan ribuan di bidangku. Orang yang benar-benar berani memukuliku melukai penjagaku. Yang terpenting adalah saya telah pindah dari Anda dan Tuan Muda Leduk." Tapi pihak lain tidak memberikan muka. Mereka yang tidak tahu, masih berpikir bahwa keluarga Jinling telah runtuh. Tidak ada wajah bahkan di Jinling. Jelas, Anderson Xavier ini bukan seseorang dengan garis bawah. Baginya, tidak apa-apa membuang air kotor atau menghapus benar dan salah. Selama itu bisa membunuh Harvey York, dan kemudian menggunakan kaki Araceli Hoffman untuk menginjak Harvey York, tidak apa-apa. Anderson Xavier, kamu bisa makan tanpa pandang bulu, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong.
Mandy Zimmer tampak agak kedinginan. Anda harus membayar $1.000 untuk pembukaan Anda sendiri. Saya terlalu malas untuk membicarakan Anda. Beraninya Anda menuduh saya membayar $1.000. Apakah kamu punya bukti? Bukti. Anderson Xavier tersenyum sedikit dan menunjuk penonton. Orang-orang di lapangan ini semuanya adalah saksi. Dadu dengan Merkuri adalah bukti terbaik. Semua ini menunjukkan bahwa Anda keluar dari 1.000. Menurut aturan, kamu harus membayar harga ribuan. Namun, ini adalah wilayah Tuan Muda Hoffman. Saya menunggu Tuan Muda Hoffman memutuskan untuk saya. Bab 4989. Untuk Anderson Xavier. Tentu saja dia berharap bisa menghancurkan Harvey York dengan tangannya sendiri dan menjatuhkan Mandy Zimmer. Masalahnya, saya tidak bisa menerimanya sekarang. Dan sejak Araceli Hoffman yang tidak terlalu sabar muncul di atas panggung, beberapa hal bisa diselesaikan oleh Araceli Hoffman. Bagaimanapun, papan catur sudah siap. Dan itu bukan masalah besar bagi Araceli Hoffman untuk bergerak. Mendengar tangisan Anderson Xavier, Araceli Hoffman menatap Harvey York dalam-dalam pada saat ini. Dan kemudian melirik Mandy Zimmer dengan penuh minat. Lalu duduk di kursi guru di lapangan. Fatih Kuilanlan, yang mengikuti di belakangnya, membuatkannya secangkir teh. Araceli Hoffman menyesap cangkir 8 sisi, yang diturunkan dari Geyao. Dan kemudian menghela nafas lega, dengan kehidupan yang sepi seperti salju. Harvey York cemberut. Dan ketika datang ke rasio penampilan, Tuan Muda Hoffman ini mengatakan bahwa dia adalah yang kedua. Dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Segera, Araceli Hoffman selesai minum teh, menatap Harvey York dan Mandy Zimmer dengan tatapan tenang dan tersenyum. Mandy, kamu dan aku pernah kencan buta. Jadi kita bisa dianggap kenalan. Harvey York, aku sudah lama mengagumi namamu. Merupakan kehormatan besar untuk melihat mereka berdua bersama hari ini. Tapi sementara itu, aku perlu menjelaskan satu hal. Saya memiliki saham di bidang ini. Dan Tuan Muda Leduk juga memiliki saham. Anderson Xavier hanyalah seseorang yang membantu kami menjaga tempat ini. Kamu di sini untuk membuat masalah. Membuat masalah. Mengalahkan orang. Jangan beri aku muka. Jangan beri muka Ning Sao. Saya pembicara yang baik. Dan tidak masalah bagi saya jika orang lain mengambil wajah saya. Tapi wajah Ning Sao, kamu tidak bisa kehilangannya denganku apapun yang terjadi. Jadi, kamu masih berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Atau, potong tangan Kian-Kian dan hapus masalah ini. Atau, panggil saja dan goyang seseorang. Bukankah Tuan York memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya di Jinling? Aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa mengguncang orang. Selama orang yang kamu goyang bisa menahanku, Araceli Hoffman, maka aku akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kamu tidak bisa menahan kata-kataku. Jadi aku minta maaf. Kontakmu harus mengikutimu sampai sial. Pada saat ini, Araceli Hoffman tampak acuh tak acuh. Dengan sikap mengurus semuanya. Yang paling penting adalah auranya terlalu kuat. Hampir semua orang dapat dengan jelas merasakannya. Setiap kata dan setiap kata yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan. Itu akan menjadi kenyataan. Mendengar kata-katanya, semua penguasa negara pulau seperti Hoffman Jing bubar. Beberapa orang mengeluarkan senjata api dan membuka pengaman secara langsung. Langsung menekan Damian Huo yang mencoba bangun saat ini. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan menatap Araceli Hoffman. Tampaknya Tuan Muda Hoffman ini sedang mempersiapkan pertarungan dengan dirinya sendiri malam ini. Apalagi dia merampok semua kalimat yang sering dia katakan. Yang cukup untuk menunjukkan kepercayaan Tuan Muda Hoffman. Oh,
Ketidaktahuan. Melihat bahwa Harvey York tidak berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi tampaknya benar-benar ingin mengguncang seseorang, Anderson Xavier juga menyeringai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Harvey York yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Menyentuh wajahnya yang bengkak, Anderson Xavier dengan cepat membuat beberapa panggilan. Segera, puluhan penjaga keamanan bersenjata lengkap muncul, semua dengan senapan di tangan mereka. Dalam adegan malam ini, jelas bahwa kematian tidak ada habisnya, dan kita harus berjuang sampai akhir. Harvey York menyaksikan adegan ini dan hendak berbicara, tetapi melihat Mandy Zimmer maju selangkah. Tuan Muda Hoffman, jika Anda marah tentang fakta bahwa saya tidak berhenti pada kencan buta sebelumnya, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Jika kamu tidak menerimanya dan ingin aku memberimu penjelasan, aku juga akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Namun, urusan kita tidak ada hubungannya dengan kedua keluarga itu. Tidak baik melakukan hal-hal kecil ini dan memengaruhi hubungan antara keluarga Jinling Hoffman dan keluarga Jin di Mordu. Bab 4990. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Anderson Xavier sedikit terkejut. Ketika Araceli Hoffman mengatakan bahwa dia dan Mandy Zimmer baru saja menenangkan buta, dia berpikir bahwa Mandy Zimmer sebagian besar berasal dari keluarga kaya di Jinling. Tak disangka, Mandy Zimmer sebenarnya adalah anggota keluarga Jin, ibu kota dari 10 keluarga papan atas. Araceli Hoffman terkejut dengan keterus-terangan Mandy Zimmer, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi lucu, "Maksud Anda, sepanjang hari ini, saya sengaja membiarkan orang mengatur situasi untuk menjebak Anda." Mandy Zimmer berkata dengan ringan, "Orang yang jernih tidak berbicara secara diam-diam, bukan?" Araceli Hoffman tersenyum dan berkata, "Wanita yang menarik. Saya lebih tertarik pada Anda." Itu dia. Karena kata-katanya telah sampai pada titik ini, peristiwa malam ini bisa tersapu. Tapi hanya ada satu syarat aku menolak. Sebelum Araceli Hoffman selesai berbicara, Mandy Zimmer berbicara dengan tegas. "Kita berdua sama sekali tidak cocok, dan aku tidak akan setuju. Selain itu, dalam hal statusmu sebagai Tuan Muda Hoffman, kamu juga tidak kekurangan wanita. Mengapa membuang-buang energi dan waktu untukku? Itu tidak layak." Araceli Hoffman mencibir dan berkata dengan ringan, "Saya sudah sangat tua. Ayahku tidak berani berdebat denganku." "Apa? Seorang Mandy Zimmer dari Anda ingin memberi saya pelajaran? Kamu harus memahami kebenaran. Menjadi wanitaku, aku bisa membelaimu, mencintaimu, dan membiarkanmu bertindak seenaknya. Itu tidak masalah. Tapi jika kamu bukan wanitaku, maka aku minta maaf. Malam ini, jika kamu tidak memberikannya, kamu harus memberikannya. Sekarang, pilih. Jadilah wanitaku. Nikmati kemuliaan dan kekayaan. Atau beri aku penjelasan." Araceli Hoffman tersenyum. "Atau apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda membuat pilihan?" Wajah Mandy Zimmer sangat jelek. Kelopak mata Simon Zimmer melonjak. Dan dia berkata, "Mandy, jika tidak, berjanjilah untuk Tuan Muda Hoffman." Tuan Hoffman tergila-gila padanya. Sebelum Simon Zimmer selesai berbicara, Harvey York melepaskan tangan dan memasang pundaknya, lalu menariknya kembali. Simon Zimmer penjarahan dan hampir tidak jatuh ke tanah. Ekspresinya berubah, dan dia akan mengutuk tanpa sadar. Tetapi begitu dia membuka mulut, dia ingat apa yang terjadi di sini. Dan juga berpikir bahwa Harvey York terkadang menjadi gila dan menolak untuk mengidentifikasi keluarganya. Kemudian Simon Zimmer menutup mulutnya dengan malu. Tidak berani terus merangsang Harvey York. Jika tidak, Harvey York akan benar-benar membuat orang ini gila.
Dan saya harus menjelaskannya di sini hari ini. Harvey York bahkan tidak menatap Simon Zimmer. Hanya melangkah maju. Berdiri di depan Araceli Hoffman. Dan berkata dengan enteng. Araceli Hoffman. Tuan Hoffman. Karena Anda sangat menginginkan penjelasan. Kalau begitu penjelasan ini, aku akan memberikannya padamu. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Harvey York tiba-tiba menjambak rambut Araceli Hoffman, lalu membanting dahinya ke bawah dan membanting ke meja marmer. Ledakan. Bagian atas meja marmer hancur seketika. Dan geau-geau bersisi 8 yang berharga juga hancur berkeping-keping. Di antara cipratan darah, Harvey York melepaskan tangan kanannya, lalu bertepuk tangan, mengambil tisu untuk menyekat tangannya, dan berkata dengan tenang, "Bagaimana, Tuan Hoffman? Apakah Anda puas dengan penjelasan ini?" Adegan ini membuat seluruh penonton tercengang. Diam. Semua orang saling memandang. Tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bahkan Anderson Xavier menatap Harvey York dengan tatapan ngeri. Mau tak mau dia menggosok matanya dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Anda tahu, Araceli Hoffman benar-benar berbeda darinya. Araceli Hoffman adalah putra tertua yang sebenarnya. Ini benar-benar keturunan orang-orang yang akan menjadi 10 keluarga teratas di masa depan. Ini dan Anderson Xavier-nya benar-benar 2 konsep. Namun, Harvey York langsung meraih Araceli Hoffman dan membenturkan dahinya ke marmer. Masih kau tahu darah? Ini bukan lagi mencari kematian, tapi bunuh diri total. Dia tidak hanya bunuh diri, tetapi dia juga ingin melibatkan 18 generasi leluhurnya. Bahkan Fatih Kuilanlan, yang sangat mengutamakan Harvey York, tercengang saat ini. Dia tahu bahwa Harvey York tidak mudah dihadapi. Dia juga tahu bahwa Harvey York sombong. Tapi tidak peduli apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai titik ini. Bahkan Mandy Zimmer tercengang. Dia tidak tahu bagaimana harus menilai. Harvey York benar-benar menyerang Araceli Hoffman secara langsung. Dan itu bukan ancaman, tapi tindakan langsung untuk memukul kepala Araceli Hoffman dengan darah. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mati, dasar bajingan. Segera, kelompok penjaga Anderson Xavier dan Araceli Hoffman membahas. Dan senjata api di tangan mereka terangkat. Dan mereka hampir mengenai dahi Harvey York. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.